Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat BU semuanya, perkenalkan saya Alfian Ramadan. Pada video kali ini saya ingin berbincang-bincang ngobrol santai dengan salah satu waka di SMPT Bustanul Ulum. Perkenalkan, ini dia Bapak Joko Kusbianto. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Alfian. Iya, Pak Joko gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik dan cukup semangat. Alhamdulillah, kita harus semangat terus sebagai guru. Benar ya Pak sekali, Joko ya, karena sebentar lagi kan kita akan menyambut peserta didik kita di tahun ajaran baru nih Pak Joko. Iya, benar sekali Pak Alfian. Iya Pak Joko, pengen ngobrol-ngobrol sedikit sebentar ya, nggak lama-lama kita meminta waktunya Pak Joko karena beliau ini sangat sibuk sekali, jadi perlu ada izin dulu untuk meminta waktu beliau. Ya, dengan senang hati. Dengan senang hati Dengan ya. senang hati. Baik Pak Joko, langsung saja kalau begitu Pak Joko, kira-kira nih dalam waktu beberapa hari ini kita sudah mau masuk sekolah ya, tepatnya di hari Senin tanggal 14 Juli itu hari pertama kita masuk sekolah. Benar. Nah, untuk rangkaian kegiatannya itu kan ada MPLS. Nah, kira-kira Pak Joko bagaimana sih persiapan MPLS di SMPT Bustanul Ulum itu sejauh apa sekarang? Boleh diceritakan? Ya, oke. Jika kita berbicara awal masuk sekolah ya, gitu ya, pasti akan disambut dengan kegiatan yang namanya MPLS, gitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, gitu ya. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, SMP kita, SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum, saat ini sedang melakukan persiapan, gitu ya. Dan diawali, gitu ya, persiapan ini adalah dari penerimaan peserta didik baru tentunya, gitu ya. Yang kita adalah sekolah swasta, maka sudah jauh hari sebelum PPDB atau yang sekarang dikenal dengan nama Sistem Penerimaan Murid Baru untuk sekolah negeri, itu kita sudah melakukan penerimaan, gitu ya. Dan kita alhamdulillah kuota untuk tahun ajaran ini adalah 6 kelas. Luar biasa. Kelas yang 7 baru ini. Nah, dan tentunya proses penerimaan kita tidak serta-merta penerimaan begitu saja. Ada rangkaian tes maupun seleksi yang kita lakukan dalam penerimaan murid baru, gitu ya. Yang diantaranya adalah tes untuk akademiknya, kemudian yang kedua tes untuk bacaan Qur'annya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan wawancara, begitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah fix untuk masalah murid atau siswa baru ini, dan kita akan menyambutnya dengan yang namanya kegiatan MPLS, gitu ya. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, sekolah mendesain, gitu, sehingga apa? Sehingga nantinya dalam kegiatan ini para murid atau peserta didik ini dikenalkan dengan budaya sekolah tentunya, gitu ya. Dan tidak hanya budaya sekolah secara umum saja, tetapi juga kami akan berusaha menyampaikan, sekolah akan berusaha untuk menyampaikan tujuan daripada pendidikan nasional, gitu ya. Karena ini penting, karena kita adalah bagian daripada Indonesia, gitu ya. Maka kita yang pertama adalah kita akan memperkenalkan tujuan daripada pendidikan Indonesia, dan yang kemudian adalah memperkenalkan daripada pendidikan kekhasan sekolah, gitu ya. Karena kita sebagai sekolah swasta dan kita berada di Lampung, dan lebih tepatnya adalah di Lampung Tengah, maka pasti membawa tradisinya atau kekhasannya masing-masing. Nah, untuk itu dalam kegiatan MPLS ini kami akan mendesain sehingga kegiatan ini juga tidak hanya memperkenalkan pendidikan secara umum saja, gitu ya, tetapi juga kekhasan sekolah, yang dimana sekolah kita punya visi, gitu ya. Visinya adalah mewujudkan lembaga pendidikan yang melahirkan generasi Qurani. Yang pertama, gitu ya, kita sebagai sekolah Islam terpadu, maka menjunjung tinggi nilai ini, gitu ya. Generasi Qurani, kemudian yang kedua berprestasi, kemudian yang ketiga adalah cinta tanah air, dan tak lupa yang keempat adalah memiliki wawasan lingkungan. Nah, ini tujuan atau visi yang ingin kita capai, gitu ya, di sekolah SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum ini, dengan mempertimbangkan nilai-nilai atau value yang memang sudah sekolah buat dalam rangkaian kata ramah, gitu ya. Yeah. Luar biasa. Dan Pak Alfian tentunya nggak asing kan dengan kata ramah? Nggak asing sekali ya dengan kata ramah itu, apalagi sudah terus kita sosialisasikan. Benar sekali. Selalu ya. Oh gitu Pak Joko ya. Jadi ternyata tahapannya itu panjang sekali ya. Kita sudah mulai itu dari sekitar bulan 10 tahun lalu. Pertengahan tahun ajaran yang lalu. Malahan pertengahan tahun ajaran baru teman-teman semuanya. Jadi kita sudah mulai untuk perekrutan
ya, perekrutan atau penerimaan peserta didik baru. Kalau sekarang namanya SPMB ya Pak Joko ya. Betul. Ya itu udah sangat lama sekali dan memang prosesnya panjang dan luar biasa antusiasnya juga ya Pak Joko ya. Bahkan sampai di hari kita setelah pengumuman pun masih banyak yang bertanya untuk kuota pendaftaran di sekolah kita di SMPT Bustanulu. Iya benar sekali itu, kemarin sampai terakhir itu masih ada yang sempat menanyakan gitu ya untuk apakah SMP Islam Terpadu Bustanulu masih buka pendaftaran atau tidak. Karena memang untuk saat ini sekolah kita SMP Islam Terpadu Bustanulu ini adalah salah satu sekolah yang bernama gitu ya, atau punya kualitas baik gitu ya, terkhusus di Lampung Tengah ini. Sehingga memang dengan rangkaian kegiatan apapun yang akan diselenggarakan oleh sekolah, maka kami akan berusaha untuk tetap menjaga kualitas itu dan memberikan kepercayaan gitu ya, kepada para orang tua atau wali murid untuk menyekolahkan anandanya ke SMP Islam Terpadu Bustanulu. Wah, luar biasa sekali ya ternyata Pak Joko ya. Terkait MPLS ini sendiri itu kan rangkaiannya 1 minggu. Kira-kira di 1 minggu besok itu apa sih yang ingin dicapai, yang ingin digali dari peserta didik yang baru? Oke, yang ingin kita capai dalam kegiatan MPLS ini yang pertama adalah ya, peserta didik mengenal sekolah, kan begitu ya. Artinya apa? Kurang lebih nanti berjalan 3 tahun mereka akan berada di SMP Islam Terpadu Bustanulu ini. Sehingga kan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Bagaimana mereka akan merasa nyaman belajar di sekolah kalau mereka tidak mengenal sekolah? Maka yang pertama adalah kita akan berusaha untuk memperkenalkan sekolah yang akan mereka tempati selama 3 tahun di jenjang SMP ini. Kemudian yang kedua, selain memperkenalkan sekolah adalah kita akan juga menyampaikan atau memperkenalkan dan mengajak kepada peserta didik untuk ya berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan sekolah yang dalam rangka tentunya adalah peserta didik memahami gitu ya, mengikuti dan juga ingin berusaha mencapai tujuan daripada sekolah yang memang sudah dibuat. Begitu. Sehingga apa? Sehingga akan berkesinambungan dan akan saling support atau mendukung antara tujuan daripada sekolah sendiri dan tujuan peserta didik. Dan wabil khusus yang sangat kami harapkan adalah nanti juga kesamaan visi dan tujuan daripada orang tua. Sehingga benar-benar baik itu pelaku pendidikan dari sekolah itu sendiri sebagai lembaga yang mengadakan pendidikan, kemudian peserta didik sebagai objek pendidikan, dan orang tua sebagai support pendidikan benar-benar memiliki satu misi, dan pasti ketika sudah satu misi maka akan berhasil yang namanya pendidikan. Wah, luar biasa sekali ya. Memang untuk pendidikan kita di SMPT Bustanul Ulum ini kita memang harus punya tujuan yang sama ya Pak Joko ya. Penting ya. Apa namanya? Tujuan ini adalah modal utama dan pertama yang harus dimiliki dalam berbagai apapun. Ya. Gitu. Maka sekolah juga demikian. Ya, berarti dalam 1 minggu besok itu anak-anak bakalan banyak kegiatan yang memang dia itu berusaha untuk mengenal kegiatan apa saja yang ada di sekolah ini, itu untuk bekal mereka supaya betah lah selama 3 tahun di SMP. Benar, karena mereka akan mengarungi pendidikan selama kurang lebih 3 tahun. Dan nantinya juga tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan intrakurikuler, tapi juga nanti kita akan memperkenalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Islam Terpadu Bustanulu. Wow, itu ada banyak ya? Iya, ada banyak sekali gitu ya. Kenapa? Karena memang kita SMP Islam Terpadu Bustanulu ingin memfasilitasi penuh gitu ya peserta didik gitu ya. Kenapa? Karena peserta didik ini kan beraneka ragam gitu ya. Kompetensinya juga banyak yang mungkin dari kompetensi-kompetensi tadi gitu ya belum bisa terfasilitasi gitu ya di dalam kelas gitu ya. Maka kami ingin berusaha gitu ya sehingga apa? Sehingga bisa memfasilitasi mereka dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas dalam rangkaian kegiatan ekstrakurikuler. Oh gitu. Nah, terkait ekstrakurikuler yang nanti bakalan dipilih oleh anak-anak itu untuk jamnya itu bagaimana Pak Joko? Soalnya kan kita kan orang-orang di luar sana tahu kita full day sampai sore. Untuk jamnya sendiri seperti apa kira-kira? Ya, kegiatan kita pada umumnya adalah full day school kan begitu ya. Artinya dari pagi sampai dengan jam 2:30 kita baru pulang gitu ya. Di hari Senin sampai dengan di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat kita sampai dengan jam 11, hari Sabtu sampai dengan jam 12. Oke. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini akan dilakukan di luar jam pelajaran atau di luar waktu KBM. Sehingga apa? Dilakukan setelah pulang sekolah atau pada ekskul tertentu menggunakan
waktu-waktu liburan, biasanya begitu. Contoh ada ekskul yang dilaksanakan di hari Minggu gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tidak mengganggu tujuan daripada KBM, proses berjalannya belajar mengajar di dalam kelas, dan tersupport nantinya dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ternyata dalam rangkaian 1 minggu itu anak-anak diajak untuk memperkenalkan banyak hal tentang sekolah di SMPT Bustanul Ulum ya Pak Joko ya. Oke, Pak Joko nih, kalau semua itu sudah, harapan kita udah tercapai, kira-kira ada nggak sih pesan untuk orang tua yang nantinya akan menyekolahkan lagi anak-anaknya? Pasti kan mereka kan punya adik-adik ya, ada yang punya adik dan akan disekolahkan lagi di SMPT Bustanul Ulum. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk orang tua kita semua yang bakalan nonton nih? Ya, tentu ada pesan yang ingin kami sampaikan kepada orang tua gitu ya. Baik yang menyekolahkan anaknya saat ini atau mungkin yang ingin nantinya menyekolahkan putra-putrinya di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum. Yang pertama, pesan kami adalah jangan ragu, gitu. Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk mendaftarkan dan mempercayakan pendidikan ananda-ananda Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum. Kenapa? Karena kami akan memberikan pelayanan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, bahwa dasar kami dalam menjalankan tanggung jawab dan amanah di sekolah adalah akad daripada Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum. Bapak Ibu telah mengakadkan bahwa menyerahkan putra-putrinya dalam pendidikan SMP di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum, maka kami akan menerima gitu ya dengan senang hati gitu ya, dan juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab gitu ya akad dan amanah yang telah Bapak Ibu sampaikan. Sehingga apa? Kami terus akan berkoordinasi gitu ya kepada sekolah, kepada yayasan tentunya, karena kita adalah lembaga swasta yang punya naungan yayasan, kemudian kepada dinas pendidikan gitu ya, dan terlebih kepada Bapak Ibu sebagai wali atau orang tua peserta didik. Kami akan memberikan pelayanan berupa komunikasi aktif gitu ya dalam perkembangan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di sekolah di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum ini. Sehingga apa? Sekali lagi, tidak perlu ragu gitu ya Bapak Ibu untuk mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum. Iya, betul sekali Bapak Ibu semuanya ya yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin nanti kalau ada keresahan Bapak Ibu boleh nanti bisa tanyakan ke kami di SMPT Bustanul Ulum. Insya Allah kami menerima segala bentuk kritik dan saran. Terima kasih ya Pak Joko ya untuk waktunya. Mungkin cukup Pak Joko dari saya atas perbincangan kita yang sangat memakan waktunya Pak Joko ini. Mohon maaf sebelumnya. Jadi itu teman-teman semuanya yang menonton video ini, semuanya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengenal lebih jauh persiapan MPLS di SMPT Bustanul Ulum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga nantikan video kita yang berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.